Setelah berhasil mencuri untuk pertama kalinya, Adi sepertinya ketagihan dan gerak-geriknya terlihat semakin mencurigakan. Adi sempat menelpon ke sana kemari untuk meminta bantuan teman-temannya. Namun tidak ada satupun yang memberikan bantuan pinjaman uang. Sampai akhirnya Adi menemukan sebuah mobil yang begitu menarik perhatiannya dan ternyata mobil ini tidak terkunci. Melihat interior mobil yang begitu mewah membuat mata Adi semakin hijau. Ia mulai mencari kalau saja ada barang berharga yang bisa ia curi. Tapi setelah sekian lama mencari, Adi tidak mendapatkan apapun. Ia hanya menemukan sebuah kacamata. Kecewa dengan mobil ini dan Adi ingin keluar, pintunya malah terkunci. Dicobanya pintu di sisi lain sama saja. Walaupun ia berusaha membuka paksa, tetap saja tidak bisa. Adi mulai panik karena tidak ada cara lain membuka pintu mobil. Adi mencoba memecahkan kaca dengan cara menendangnya, tapi tetap saja tidak berhasil. Bahkan suara teriakannya pun tidak terdengar oleh siapapun di luar. Saat Adi masih berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba ada panggilan masuk, tapi Adi tidak mau mengangkatnya. Adi mengabaikannya dan berusaha memecahkan kaca menggunakan kunci ban. Tapi yang Adi tidak ketahui bahwa ternyata semua pergerakannya dipantau kamera yang terpasang di setiap sudut mobil. Adi tidak berhenti berusaha. Ia mencoba membongkar panel pintu kalau saja ia bisa merusak sistem pengunci pintu. Tapi sepertinya mobil ini memang dirancang untuk menjebak seseorang. Bahkan sinyal pun tidak ada di dalam mobil ini. Karena panggilan masuk tidak berhenti, Adi pun mengangkatnya dan ternyata itu adalah panggilan dari pemilik mobil ini. Teriakan keras yang dikeluarkan oleh Adi sama sekali tidak didengar oleh siapapun di luar mobil, dan bahkan saat ada seseorang mendekat, ia sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam mobil. Pemilik mobil terus-terusan mengolok-ngolok Adi melalui sistem komunikasi di mobil. Bahkan dari kejauhan, pemilik mobil bisa mengendalikan mobilnya dan membuat joknya bisa menyetrum Adi. Adi benar-benar menyesal telah mencuri mobil ini, dan pemilik mobil mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya mobilnya jadi target pencuri. Dan kali ini ia akan benar-benar memberikan pelajaran yang keras kepada para pencuri. Karena sudah sangat kelelahan, Adi pun tertidur dan saat terbangun ternyata semua luka di tubuhnya sudah diperban. Ternyata pemilik mobil sempat mengobati Adi saat Adi tertidur. Ia sengaja melakukan itu untuk meneruskan penderitaan kepada Adi yang saat ini bahkan sudah sangat kelaparan. Pria ini sudah sangat haus dan bahkan ia sampai kepikiran untuk meminum air seninya sendiri. Namun sepertinya ia masih belum sanggup melakukan itu. Karena tidak senang melihat sikap Adi, pemilik mobil yang bisa mengendalikan mobilnya dari jauh langsung menyalakan AC dengan suhu yang sangat rendah dan memutar musik dengan sangat keras. Beberapa jam berlalu dan hal itu membuat Adi sudah hampir membeku. Karena sudah tak tahan lagi, Adi pun memohon ampun kepada pemilik mobil dan ternyata permohonan Adi dikabulkan. Hari-hari terus berlalu dan Adi masih berusaha mencari jalan keluar dari mobil yang begitu kokoh ini. Adi pun sadar bahwa pemilik mobil ini juga terus memperhatikannya dari kejauhan. Karena Adi terus memaki, pemilik mobil menaikkan suhu mobil sampai membuat Adi sangat dehidrasi. Tidak ada makanan dan minuman sampai hampir membuatnya halusinasi. Adi sempat mencoba untuk meminum air tubuhnya sendiri, tapi ia masih belum sanggup melakukannya. Pemilik mobil menawarkan untuk memberikannya minum asalkan Adi mau memberikan semua data dirinya dan nomor identitasnya. Tanpa pikir panjang, Adi langsung memberikannya begitu saja. Barulah pemilik mobil memberitahukan di mana dia menyembunyikan sebotol air. Dengan cepat Adi menghabiskan air itu dan betapa kesalnya Adi saat menyadari bahwa ternyata ia sudah memenangkan lotre sebelum mencuri mobil ini. Jika saja Adi tahu lebih awal, maka ia tidak perlu mencoba mencuri di dalam mobil. Adi kembali mencoba memohon ampun dan menyesali perbuatannya, sampai akhirnya pemilik mobil ini pun memberikan Adi sebuah cookies agar Adi bisa makan dan ia pun bisa bermain lebih lama dengan Adi. Adi kaget karena mobilnya tiba-tiba menyala dan bergerak sendiri. Adi sempat senang karena mengira ia bisa membawa pergi mobilnya. Namun tiba-tiba mobil berhenti dan pemilik mobil mengatakan bahwa ia akan memberikan pelajaran lanjutan kepada Adi. Pengendali jarak jauh dinyalakan dan Adi pun hanya bisa pasrah dibawa oleh pemilik mobil ini. Ternyata pemilik mobil ini memiliki dendam yang cukup besar terhadap orang-orang kriminal dan menganggap orang-orang yang miskin adalah sampah masyarakat. Adi pun dibawa ke sebuah lorong yang dimana ada preman sedang menyakiti seseorang di sana. Adi tampak sangat panik dan saat salah satu preman mendekat, mobil ini malah melaju kencang dan melindas salah satu preman. Adi yang sebenarnya orang baik-baik begitu panik melihat pemandangan seperti ini di depan matanya. Setelah itu Adi dibawa melaju dengan sangat kencang di jalan raya dan mobil ini mengarah ke sebuah gedung tinggi. Sepertinya pemilik mobil ini ingin memusnahkan Adi menggunakan mobil ini. Tapi saat mobil akan melompat, pemilik mobil malah menghentikannya secara mendadak sampai membuat Adi terbentur dan pingsan. Keesokan harinya, ia membawa Adi ke tempat yang sangat dikenalnya. Ternyata ini adalah sekolah anaknya Adi. Pemilik mobil ini bisa tahu semua data dan keluarga Adi karena Adi sempat memberikan nomor identitasnya kepada pemilik mobil demi mendapatkan sebotol air minum. Ternyata pemilik mobil ini berniat untuk mencelakakan semua anggota keluarga Adi. Keadaan ini membuat Adi sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saat mobil ini sudah hampir saja menabrak anaknya, Adi berniat menghilangkan nyawanya sendiri karena tak mau permainan
perjalanan dengan Adi selesai, pemilik mobil ini pun mengurungkan niatnya. Pria ini sudah sangat kesal dengan pemilik mobil ini yang sudah sangat membuatnya menderita. Karena tak kunjung menemukan jalan keluar dari mobil yang mengurungnya, Adi pun menyampaikan kalimat perpisahan kepada anaknya. Mobil yang dikendalikan dari jauh ini membawa Adi ke sebuah dermaga dan sudah ada mobil lainnya di sana. Ternyata pemilik mobil yang selama ini menyiksa Adi ingin bertemu dengannya. Terlihat sosok pria tua mendekat dan ia meminta Adi untuk mengikat tangannya terlebih dahulu. Setelah itu barulah pria tua itu masuk ke dalam mobilnya. Melihat Adi yang hampir saja kehilangan nyawa, bapak tua ini pun memberikannya beberapa makanan dan betapa senangnya bapak tua ini melihat Adi seperti hewan yang kelaparan. Tanpa sepengetahuan bapak tua itu, Adi juga sudah berusaha melepaskan ikatan tangannya dan bapak tua ini membawa Adi ke tempat yang cukup jauh. Di tengah perjalanan, Adi melihat ada gelang dengan nama seseorang perempuan di tangan bapak tua ini dan Adi sadar bahwa bapak tua ini memiliki seorang anak. Adi pun memanfaatkan itu untuk mengguncang mental bapak tua ini dengan menghina anaknya. Walaupun sudah disandra oleh pemilik mobil yang akan dicurinya, pria ini masih berusaha mencari jalan keluar. Terlihat ia berusaha melepaskan sumber kelistrikan mobil menggunakan kakinya. Adu mulut di antara mereka terus terjadi sepanjang jalan dan Adi pun mengatakan bahwa ia akan membuat mereka semua musnah bersama. Saat mobil sudah berada di atas tebing, Adi pun langsung melepaskan sumber listrik mobil dan seketika mobil tidak bisa dikendalikan sampai-sampai mobil meluncur ke jurang dan terguling. Tentu saja peluang untuk selamat dari kondisi seperti ini sangat kecil. Tapi ternyata Adi kembali sadar terlebih dahulu. Namun terlihat api sudah berkobar dan semakin lama semakin besar. Karena kaca belakang sudah retak akibat benturan keras tadi, Adi pun berusaha memecahkannya dengan palu. Akhirnya kaca anti peluru ini pun bisa dipecahkan dan Adi masih bisa keluar dari mobil yang sudah mengurungnya berhari-hari. Dan pemiliknya musnah bersama mobilnya. Adi pun segera mencari pertolongan dan dengan kupon lotre yang ia menangkan sebelumnya, Adi membeli sebuah sepeda untuk menepati janji dengan anaknya, yaitu menjemput anaknya sekolah. Dengan pelajaran yang sangat mengerikan yang ia lewati, Adi pun ingin memperbaiki hidupnya bersama keluarganya.